dari 2017. Lihat platnya itu dari 2017 sampai detik ini tidak ada gejala error 12 atau muncul kode error 12. Yang sering terjadi pada Yamaha Aerox itu terjadi error 12. Nah, error 12 itu bisa terjadi karena memang kualitas soket spoolnya jelek, yang pertama. Yang kedua, soket spool kotor, banyak debu, sehingga pin-pinnya pada soket berkarat, menyebabkan arus tidak stabil, menyebabkan arus listrik ngefong. Ngefong itu percikan terjadi sehingga menyebabkan soket tersebut panas. Dan lalu bisa terjadi karena spool di dalam, magnet spool dan spoolnya itu kotor, banyak debu, dan jarang dibersihkan oleh pemiliknya. Itu juga dapat menjadi penyebab munculnya error 12 dan bisa menjadi penyebab soket yang gosong. Oke, pada video kali ini saya akan memvideokan membersihkan spool magnet Yamaha Aerox agar terhindar dari error 12. Tonton terus videonya sampai selesai, bro. Untuk membersihkan spool magnet, kita perlu membuka cover radiator dan radiatornya, tapi tidak perlu dibuka semua ya. Nanti ada caranya, dan membuka baut 10 ini. Dan nanti membuka magnet spoolnya dengan kunci tracker. Tonton terus videonya, bro. Nah, setelah kita buka cover radiatornya, nah radiator ini tidak perlu dilepas ya, sampai menguras air radiator itu tidak perlu. Jadi cukup digantolkan seperti ini dengan kawat, sehingga kita ada ruang untuk membuka kipas radiatornya. Oke, sekarang kita lanjut membuka kipas radiatornya. Nah, untuk membuka magnet spoolnya, kita harus pakai tracker CVT ya, seperti ini ya. Kita tancapkan di sini. Nah, ini tutup olinya kita buka dulu supaya tidak mengganjal. Lalu nanti ini tracker CVT-nya ganjal di baut ini untuk nahan supaya spoolnya tidak muter.
Nah, untuk membuka baut ini menggunakan kunci sok 17. Nah, biasanya kalau magnet spool itu jarang dibuka, biasanya bukaannya itu agak sulit ya bro. Agak sulit membukanya, agak kenceng, terlalu kenceng, karena di sini biasanya banyak kotoran, banyak karat, biasanya agak susah membukanya. Kebetulan ini pernah saya buka, jadi mungkin agak mudah cara membukanya. Nah, setelah kita buka baut ini dengan kunci 17, nanti kita tarik magnet spoolnya dengan tracker magnet. Oke, tonton terus videonya. Nah, untuk membuka spool magnet dibutuhkan ini tracker magnet. Ini tidak tahu saya nomor berapa ini ya, soalnya tracker lama ini bro. Nah, pokoknya seperti ini ya. Nanti kalau belum punya ya beli aja di toko spare part itu, atau toko perlengkapan diesel biasanya ada. Beli aja kunci tracker magnet untuk Yamaha Aerox atau Nmax gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelum membuka kita harus ketok-ketok dulu ini. Bagian spool magnetnya ini kita ketok-ketok dulu supaya karat-karatnya rontok ya. Ketok-ketok dulu, setelah kita ketok-ketok, nah, cara menggunakan kunci tracker magnet itu kita masukkan seperti ini. Nah, ini posisi ini harus, nah ini harus penyodoknya, penonjolnya itu harus ke dalam ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini kita putar ke arah berlawanan jarum jam untuk yang ini ya. Nah, kita putar seperti ini sampai ya, ini kan sampai kenceng ini. Nah, ini kita putar seperti ini. Seperti ini. Lalu ini nanti kita tahan dengan kunci Inggris. Saya cari dulu kunci Inggrisnya bro. Atau pakai kunci ring 22. Nah, ini kita tahan seperti ini. Nah, ini kita tahan ya. Ini kita tahan aja. Nah, ini untuk yang bagian ini kita putar searah jarum jam. Untuk jamin supaya tidak ada benda asing masuk, kita tutup aja dulu ya. Untuk bagian pengisian ulinya. Kita lanjut membuka trackernya. Nah, ini serasa sudah kencang, kita menggunakan nah ini posisi yang kunci dua-dua ini kita tahan ya. Nah, ini kita menggunakan batang besi lah apalah untuk supaya ada torsi yang maksimal untuk membuka. Nah, ini setelah kebuka, ini sudah bisa dibuka bro. Nah, ini sudah bisa ditarik. Nah, ini bagian spool magnetnya. Nah, yang sering terjadi, spool magnet ini kotor bro. Kebetulan ini sering saya bersihkan, ini aja debunya banyak. Nah, ini. Kebetulan ini saya sering bersihkan, cuma debunya juga
masih banyak, apalagi yang tidak pernah dibersihkan. Nah, ini kan, ini kita bersihkan, cuci tidak apa-apa pakai air, karena ini ya juga kemasukan air juga. Nah, ini cuci dengan air, kita sabun. Bagian spool ini juga tidak apa-apa, cuci dengan air, tidak apa-apa. Ini karena kotor, ini banyak debu. Ini sering saya bersihkan aja debunya seperti ini, bro. Apalagi jarang dibersihkan ya. Oke, tonton terus videonya, saya akan membersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk melepas spoolnya, kita membuka dengan menggunakan kunci L. Kunci L ini, kunci L nomor 5, bro. Kita buka, ini ada 3 baut kunci L5 nya. Nah, yang sering terjadi error 12 itu karena spoolnya ini kotor, bro. Itu jarang sekali dilakukan pembersihan pada area spool ini, karena memang bongkarnya sih agak susah ya. Dan cara bongkar ini juga sama tutorialnya dengan cara mengganti seal magnet. Maksudnya ya seal magnet pada spool. Caranya juga seperti ini, bro, sama. Cuma nanti kan tinggal mencukit seal magnetnya. Nah, ini kita tarik seperti ini aja. Nah, seperti ini. Ini kan sudah lepas. Ini nanti kita bersihkan terlebih dahulu. Ini kita bersihkan, kita cuci pakai sabun, tidak apa-apa. Jangan pakai bensin ya, bro, karena di sini ada seal magnetnya. Takutnya nanti malah bocor. Kalau pakai bensin itu karet akan melar, akan bocor. Nah, ini kita bersihkan cuci pakai sabun aja supaya bersih. Oke, tonton terus videonya. Saya mau membersihkan ini terlebih dahulu, nanti kita tonton setelah bersih. Nah, ini yang dinamakan sensor CKP ya, bro. Nah, error 12 juga ada yang terjadi karena sensor CKP nya ini sudah terjadi kerusakan. Oke, sensor CKP itu ini ya, posisinya di sini. Nah, nempel di spool magnetnya. Setelah bagian spool saya bersihkan semua ya, saya cuci dengan sabun, kena air tidak apa-apa, bro. Cuci dengan sabun. Bagian magnetnya juga sudah bersih. Pastikan di bagian dalam ini debu-debu, karat-karat sudah hilang. Nah, bagian depan ini biasanya kalau bagian luar ini kalau tidak pernah dibersihkan ya, ini karatnya biasanya rata coklat seperti itu, bro. Itu digosok aja pakai amplas, tidak apa-apa. Digosok amplas tipis-tipis tidak apa-apa, sehingga karat-karat nanti tidak jadi rontok masuk ke dalam. Biasanya kalau bagian dalam ini kotor, itu saat mesin nyala itu bunyinya kasar, tuh kacang-kacang itu karena ada seperti debu-debu, kerikil-kerikil di dalam ini gesek ke spoolnya ini, jadi bunyinya kasar seperti kerja-kerja seperti itu. Bunyi kasar pada aerox atau nmax atau matic lainnya itu bisa terjadi karena di dalam sini terlalu sangat kotor, bro, banyak debunya. Nah, ini setelah kita bersihkan semua, lalu nanti di bagian as ini kita kasih sedikit grease ya, stempet ya, kasih tipis-tipis saja bagian ini, tipis-tipis saja, jangan banyak-banyak, supaya nanti kalau kita membuka lagi bagian spoolnya ini tidak susah, tidak lengket karena karat, sehingga nanti kalau kita kasih stempet atau grease, karat kan tidak akan nempel di sini. Oke, nah untuk mengganti seal as magnet caranya juga sama seperti ini, bro. Kita perlu buka dulu cover radiator, lalu kipas radiator, dan radiatornya cuma tidak perlu dibuka semua, kita cukup gantung seperti ini. Nah ini ya, saya videokan sekalian ya. Nah, ini kan ada, nah di dalam ini, di bagian ini ada seal seperti karet. Ini kalau bocor di sini biasanya ngerembes, keluar ulinya sampai netes ke bawah. Kalau parah dia sampai netes-netes ke bawah. Nah, di sini ada sealnya, ini seal oli, seal magnetnya, bro. Nah, ini kalau bocor cukit aja pakai obeng lancip seperti ini,
kita masukkan di sisinya seperti ini. Kita masukkan lalu kita cukit aja. Kebetulan ini tidak bocor, jadi saya tidak mempraktekkan ya bro, saya cuma memberikan caranya aja. Jadi kita masukkan seperti ini, kita cukit aja, kita ambil silnya. Setelah sil keluar kita pasang sil baru kita pasang, lalu sil lama kita pasang untuk kita ketok ya, kita ketok pakai obeng yang tumpul ya, yang besaran dari ini cuma yang tumpul kita ketok, cuma di luarnya sini pakai dilapisi dengan sil yang lama, sehingga sil baru nanti tidak rusak ya. Ketok sampai masuk. Oke, begitu untuk cara mengganti sil magnetnya, sekalian saya videokan. Nah, kembali ke topik membersihkan spool magnet. Setelah bersih, semuanya bersih, bagian ini juga bersih, ini diamplas tipis-tipis, tidak apa-apa bro, diamplas tipis-tipis saja supaya karat-karatnya yang kasar itu bisa hilang kotorannya. Kita bersihkan semua, spool magnet bersih, kipasnya semua kita bersih. Kita beri grease sedikit di sini, sedikit aja, lalu kita pasang kembali. Oke, tonton terus videonya, kita pasang kembali. Jika video ini bermanfaat, tolong dibantu subscribe-nya bro.
ini ya bro, selain membersihkan bagian spool magnetnya, bagian spoolnya, dan kita untuk menghindari error 12 itu kita wajib mengisolasi. Nah itu bagian dalam kelihatan enggak ya? Nah, pokoknya yang bagian soketnya itu kita tutup, kita isolasi, tutup yang kiranya nanti air atau debu tidak bisa masuk ke sela-sela soketnya. Karena error 12 juga bisa terjadi karena soket yang kotor. Nah yang sering terjadi seperti itu. Ini Aerox saya dari 2017, lihat platnya itu dari 2017 sampai detik ini tidak ada gejala error 12 atau muncul kode error 12 karena saya sering membersihkan bagian spool magnetnya dan bagian soket ini saya isolasi sehingga air, kotoran, debu tidak akan masuk ke bagian sela-sela soketnya. Nah dengan debu dan air tidak masuk, otomatis soket akan bersih dan soket itu akan menancap dengan sempurna, tidak ada karatnya. Oke, tonton terus videonya. Kita lanjut pasang lagi untuk cover radiatornya bro. Oke bro, ini kita tes hidupkan mesin. Kiranya kita cek kipas tidak menyentuh covernya ini, maksudnya tidak oblak, kipas sempurna, memutar dengan sempurna. Nah setelah itu kita pasang kembali cover radiatornya. Oke, tonton terus videonya bro. Jika video ini bermanfaat, tolong dibantu subscribe-nya ya bro. Oke, video kali ini untuk pembersihan bagian magnet dan spoolnya sudah selesai. Nah intinya tadi area magnet ini harus bersih ya, bersih dari debu, bersih dari karat. Lalu soket ini kita isolasi dengan rapat yang kiranya air atau debu tidak masuk. Nah terima kasih sudah menonton video dari saya. Jika video ini bermanfaat, tolong dibantu subscribe-nya ya bro, karena subscribe Anda mendukung saya untuk lebih berbagi ilmu. Terima kasih bro.